Jadi pengajaran tentang masjid ini hari ini nanti lucu. Masjid ada milik yayasan, masjid milik sekolah, masjid milik itu. Lupa dengan kalimat bahwa wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Jadi hukum masjid itu silahkan Anda wakaf, Anda bangun masjid, tapi kalau masjid sudah berdiri ternyata masjid itu milik Allah, maka jangan diserukan di dalam masjid itu kecuali yang mengajak kepada Allah. Dan kalau mengajak kepada Allah nggak ada batasnya, mau politik dan yang penting kepada Allah. Ini kan PR, karena hari ini tiba-tiba nanti apa? Karena masjid milik sesuatu hari ini, gitu ya. Hari ini kadang-kadang antar masjid dibuat ya kajian yang kajiannya itu menciptakan permusuhan, ada yang begitu. Ya majelis taklim juga ada, majelis taklim satu, majelis taklim yang lain diadu. Ya. Sehingga ini kembali kepada poin tentang ini berarti tujuannya nggak jelas. Kan kalau kita ngaji tujuannya untuk bertakwa, orang bertakwa pasti beriman, Pak. Kalau sudah orang takwa pasti beriman, maka berlaku innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan Abu Sufyan ketika ya ditanya oleh Heraklius sebelum Abu Sufyan masuk Islam tentang siapa sih yang nyurati saya ini, kan gitu. Heraklius kan dikasih surat oleh Rasulullah, ditanya sama Abu Sufyan. Abu Sufyan kan sedang berdagang sampai ya tempat ya kota, ibu kota Heraklius itu. Yang dijawab oleh Abu Sufyan, Pak, salah satunya kalimatnya adalah, di ujung kalimatnya adalah as-sillatu. Namanya Muhammad itu suka menjaga hubungan silaturahim. Jadi kalau yang mau ikut sunnah Nabi, jaga hubungan, bukan rusak hubungan. Sehingga kita kadang-kadang harus merenungkan surat Al-Maidah ayat 91. Kalau surat Al-Maidah ayat 90, orang-orang yang umur di atas saya itu sudah hafal tuh. Mana Pak Haji Nawawi hafal ya surat Al-Maidah ayat 90 yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaiton, kan gitu ya. Deng deng deng, kan sebelum lagu apa ada judi ya, itu lagunya itu dibaca gitu ya. Tapi yang perlu kita renungkan adalah surat Al-Maidah ayat 91-nya. Allah mengatakan innama yuridus syaiton ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Allah memberitahu kepada kita, setan itu menginginkan terjadinya permusuhan dan saling benci membenci di antara kalian karena sebab khamr, mabuk-mabukan, wal maisir, dan judi. Di akhir zaman ini lucu, setan menjadikan tempat belajar untuk bermusuhan. Akhirnya kita boleh nanya, itu sedang taklim atau sedang mabuk-mabukan? Kenapa hasilnya saling bermusuhan? Karena asalnya kalau bermusuh-musuhan itu yang buat, yang menginginkan itu adalah setan, bukan orang yang beriman. Jadi memang sudah bergeser. Setan hebat amat, yang dulu untuk mengadu domba, untuk menjadikan bermusuhan disuruh mabuk dulu. Sekarang disuruh datang ke majelis taklim satu, majelis taklim yang lain, akhirnya bertemu bermusuhan. Setannya yang hebat. Kenapa bisa mabuk orang ngaji, Pak? Karena ngajinya nggak bawa akal tadi. Ngajinya bawa perasaan. Kalau bawa perasaan bisa mabuk, Pak.
Kan ada istilah kalau orang jatuh cinta itu kan mabuk kepayang, mabuk cinta gitu. Itu kalau sudah mabuk cinta diajarin yang benar mau nggak? Nggak mau, dia mabuk. Jadi hari ini ternyata akhir zaman, hati-hati juga ngaji. Jangan-jangan kita ngaji mabuk sama majelisnya sehingga tidak bisa menerima perbedaan dengan yang lain. Itu namanya mabuk-mabukan, bukan sedang belajar agama. Itu mabuk-mabukan. Ya, jadi kalau ada orang nanti pengennya ribut di masjid ini, kalau mau ditanya ini TK atau lagi mabuk-mabukan. Yang lebih parah anak TK mabuk-mabukan, lebih parah lagi jadinya ya. Jadi kriteria belajarnya kayak TK, apa yang dari gurunya harus dituruti, terus dia apa? Nggak sadar juga, pengennya berantem terus. Ini namanya anak TK yang mabuk-mabukan. Susah juga mengajarkan anak TK yang mabuk-mabukannya. Jadi mudah-mudahan dengan ya kajian kita ini, kita harus tahu betul Islam ini mencerdaskan. Islam ini benar-benar tidak boleh ikut-ikutan saja di akhir zaman tanpa kita pikir, tanpa kita lihat mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu ya bersabar. Kita sudah bicara tentang sabar. Untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya kita harus bersabar. Silahkan saja ya, tidak salah ya kalau ada orang memegang, ada hadis sahih dia laksanakan, kemudian dia berpegang teguh dengan hadis itu silahkan saja. Yang masalah itu ketika dia menyalahkan orang lain saja, karena dosa menyalahkan orang lain itu lebih berat Pak. Kalau ternyata nanti orang yang disalahkan nggak salah, wah habis sholatnya, habis ilmunya. Makanya bicara ketakwaan itu bicara tutup lubang-lubang neraka, jalan pelan-pelan ke surga, nggak apa-apa. Daripada kita kayaknya jalan ngebut ke surga tapi ternyata banyak lubang-lubang neraka, kejebur kita sehingga tidak bisa menghadap Allah dengan yang terbaik. Kita berharap betul mudah-mudahan masjid kita ini, karena kita sebut masjid ini milik Allah, jadi semua ya kajian kita bisa ambil mana yang terbaik dan tidak perlu bentur-benturkan, dibuat permusuhan. Karena kita balik lagi, kalau sudah ingat ayat permusuhan, ingat surat Al-Maidah ayat 91. Kita mabuk atau apa? Masa mabuk? Agama jangan dibuat mabuk. Agama itu mencerdaskan. Biasa perbedaan yang sesuai dengan ilmu itu biasa-biasa saja. Nggak perlu ngotot-ngototan, nggak perlu ya yang lain-lain lah gitu. Apalagi pakai yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Tadi kan di akhir zaman ini kita tidak boleh mengikuti semua apa yang disampaikan Ustaz. Sementara Allah Ta'ala kan membimbing manusia itu bertingkat-tingkat mana-mana. Ada ayat juga la yukallifu nafsan illa wus'aha. Itu gimana kira-kira Ustaz? Kalau orang yang tidak nyampe nalarnya itu untuk memfilter mana yang benar mana yang tidak, tapi dia ikut aja. Ya, ikut tapi tidak boleh ikut-ikutan gitu. Ikut dan dia udah ngerti gitu. Tanya tetap ustadznya, kamu udah ngerti belum ngikut ini gitu ya. Karena ada ngikut yang dia ngerti, ada ikut yang nggak ngerti. Kalau nggak ngerti nggak boleh ngikut, nggak ngerti, tetap saja kan dia salah jadinya. Karena nanti kesimpulannya salah, ininya salah, bahkan akhirnya nyalain yang ngikutin kan. Kalau dia tidak ngerti, makanya fungsi belajar itu kalaulah mau ikut yang mana, nanya. Saya mau ikut yang begini, gimana sih ikutnya? Ya udah, ikut yang itu nggak apa-apa. Panduannya begini, gitu. Makanya itu tugas ya kita masjid itu ya membuat satu, bukan ya untuk dibentur-benturkan. Karena oh maklum kalau ini. Jadi harus tetap, Nabi sendiri kan tidak membolehkan yang hanya ikut saja. Yang boleh ikut saja tanpa nanya kan kalau itu Nabi. Masalahnya kita kan nggak ketemu Nabi. Semua sumber tentang Nabi juga kita dapat dari ulama, sehingga kita harus ya mana yang kita tidak ngerti ya jangan dilakukan dulu, namanya juga nggak ngerti gitu ya. Kita coba melakukan yang kita mengerti dan memahami. Ada lagi? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang Al-Fatihah aja udah bisa, tapi dia inginnya sholatnya di belakang
bagaimana caranya untuk menasehati? Ya, sholat di depan, di belakang imam itu semangat boleh kan gitu ya. Tinggal caranya suruh geser aja. Ya. Apa dia nggak tersinggung kan? Apa? Apa orangnya nggak tersinggung itu? Ya, nomor satu caranya sebenarnya ya digelar sajadah terus di apa namanya di belakang imam, berarti harus disiplin nih gelar sajadah tulis apa pengganti imam gitu ya. Jadi kan kalau dia maju ke situ ya berarti kan dia siap menggantikan imam gitu ya. Itu solusi yang pertama, harus dipasang terus tuh pengganti imam ya. Kemudian ya kalau sudah mau mulai itu lihat kanan kiri gitu, mana kira-kira apa orang yang kita suruh untuk ya kamu aja yang belakang imam gitu saya ya. Jadi tetap kita pelan-pelan, jangan membuat tersinggung, tapi apa ya, kalau poin tadi kan berarti apa, itulah latihan gitu ya, latihan. Nanti kalau dikasih tahu dia tersinggung marah, yang penting bapak diem aja, nggak usah apa nggak usah di apa namanya ditambahin, nanti jadi singgung. Pak mohon maaf itu ya bapak diem aja pura-pura nggak tahu kan. Kalau ya mohon maaf ya, tidak merendahkan kan. Kalau tadi yang kita pelajari, kalau bapak ya ribut dengan anak TK caranya gimana? Digampar jangan. Dengan anak TK emang ya jangan ribut, santai aja. Oh iya gitu ya. Ya ngalah dulu nggak apa-apa. Kalau dengan anak TK kan ngalah dulu. Tapi pelan-pelan nanti diluruskan. Ya juga termasuk ya. Asalnya kita ini harus latihan juga nih. Taklim tuh asalnya maju gitu ya. Yang kira-kira apa kayak yang sudah umur sepuh butuh sandaran, ya itu dikasih tiang-tiang nih kan gitu ya. Tapi asalnya maju gitu ya. Ya ini gimana belum kita biasakan di sini taklim tuh merekat ke depan gini gitu ya. Itu yang harus mulai, karena itu sebenarnya nanti yang kayak merasa pegel ya udah taruh sini. Ya kalau enggak suruh sini depan sini gitu ya. Biar apa? Biar kan kalau yang tadi misalnya datang mau sholat sunnah nggak bingung dia, ntar sholat sunnah di depan apa? Depan orang gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang mau sholat sunnah, kadang-kadang ada tuh sholat sunnah di depan pintu situ kan, kasihan yang mau lewat ya, itu agak mundur pakai apa namanya, itu udah disediakan tuh sutroh gitu ya. Biar itu mulai harus kita pelan-pelan, harus kita sesuaikan gitu ya. Jadi nanti ya yang datang syukur-syukur udah ngaji ke depan pakai meja, kalau mau ngantuk biar pakai meja aja. Ya itu pelan-pelan ya. Nanti kita akan menjadi masjid-masjid yang ya bahasa kita percontohan. Oh taklim ala Nabi itu maju gitu ya. Taklim ala Nabi itu maju gitu ya, dengan rapat gitu ya. Ya nanti yang tadi yang senior mau sandaran ya kasih tiang itu. Kalau perlu tiangnya dinamain, ini tiang siapa gitu ya. Iya. Jadi ya kan ini kan berarti di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Wah udah banyak. Jangan sampai ke belakang sana, nanti ke depan. Insyaallah demikian kita tubuh dengan hamdalah, kita langsung qomat insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.